Wanita memasukkan kunci ke lubang dengan lembut dan memutar ke kiri. Kunci pintu itu tiba-tiba berfungsi dengan ajaib. Dan rumah kuno yang penuh misteri ini akhirnya menerima pemilik baru. Terlihat ibu tersenyum misterius. Selamat datang di rumah laba-laba. Makhluk asing pertama kali masuk ke rumah leluhur mereka sendiri. Namun mereka langsung dihadang oleh pohon delima kuno yang mengejutkan. Namun pohon delima itu beracun. Ibu memperingatkan agar tidak memakannya. Dia juga tidak tahu mengapa kakeknya menanam pohon apel beracun di rumah. Makhluk asing itu dengan penuh rasa ingin tahu memeriksa rumah leluhurnya. Dan menemukan dapur mini. Di dalamnya lengkap dengan segala kebutuhan. Bahkan tersambung dengan gas. Semua orang terkesan. Namun jelas tidak ditempati dalam jangka panjang. Bahkan atapnya tumbuh jamur. Dan misteri rumah kuno yang penuh keajaiban ini jauh lebih dari itu. Ibu baru saja bercerai. Maka membawa keluarga kembali ke rumah leluhur. Sebagai tempat untuk merawat bibi yang menderita gangguan jiwa. Dan memberikan konseling psikologis kepada Xiao Hei. Xiao Hei sangat puas dengan itu. Maka memilih satu kamar sebagai kamar tidur. Namun di dinding ada goresan aneh. Tidak tahu apa yang meninggalkannya. Kedua saudara itu tidak banyak berpikir. Tetapi malam itu kejadian aneh segera terjadi. Si kecil hitam dalam mimpi terbangun oleh suara ketukan berulang. Dia ingin membangunkan kakaknya. Tetapi pihak lain sudah tertidur pulas. Suara ketukan terus terdengar. Si kecil hitam hanya bisa menguatkan hatinya. Keluar dan memeriksa dengan pedang. Dia mengikuti suara ke sudut ruangan. Kemudian dengan cepat membuka pintu dan menusuk keluar. Jelas tidak ada seorang pun di ruangan itu. Tetapi ujung pedangnya ternoda dengan darah segar. Si kecil hitam bingung. Namun barang-barang di dalam ruangan tiba-tiba jatuh. Sebuah lukisan juga muncul. Itu adalah gambar seorang rakasa. Dan tanda tangan di lukisan itu adalah kakeknya. Pada saat itu si kecil hitam belum menyadari. Rakasa itu tidak hanya nyata. Tetapi juga memiliki hubungan panjang dengan mereka. Pada saat yang sama, psikiaternya si kecil hitam juga datang ke jembatan gantung di luar kota pada malam hari. Sebuah bayangan kabur muncul di seberang jembatan. Dokter itu memohon agar dia mengembalikan putrinya. Dia telah mengikuti kesepakatan mengarahkan keluarga si kecil hitam ke kota kecil. Bayangan hantu itu tampaknya setuju dengan kata-katanya. Kemudian dia segera melepaskan putrinya. Ayah dan anak perempuan bertemu setelah lama berpisah. Mereka berpelukan dengan penuh emosi. Namun setelah memperhatikan dengan seksama, dia menemukan bahwa putrinya tiba-tiba lebih pendek 5 cm. Dan bekas luka yang awalnya muncul di sisi kiri wajahku malah berpindah ke wajah kanan. Dia segera menyadari bahwa ini bukanlah putrinya. Kemudian, sebuah tangan raksasa muncul dari bawah jembatan, langsung menangkap pria itu, menariknya ke bawah jembatan dan mulai mencicipinya dengan hati-hati. Melihat pria itu dihilangkan, bayangan misterius di seberang jembatan perlahan-lahan mendekat. Ternyata itu adalah monster pemakan manusia dari lukisan. Bentuk tubuh monster terus berubah menjadi wujud dokter dalam sekejap. Kedua makhluk fantasi ini kemudian tinggal bersama sebagai ayah dan anak perempuan di rumah dokter, menyamar sebagai manusia dan bersembunyi di kota kecil itu. Saat itu, tetangga datang untuk urusan tertentu. Putrinya langsung berniat untuk menelan makan malam yang disuguhkan tersebut. Kakak segera mengambil pedangnya sendiri, karena tujuannya adalah seluruh penduduk kota ini. Di sini ada telur ajaib. Begitu dia menemukannya, dia bisa menelan seluruh penduduk kota ini. Sebelum itu, jangan sampai membuat kehebohan mengenai kelaparan. Maka dia hanya bisa memberi makan kucing dokter terlebih dahulu. Keesokan harinya, Xiao Hei memberitahu keluarganya tentang penemuan semalam. Tapi tidak ada yang percaya. Kakak segera mengambil pedangnya. Memang tidak ada jejak darah sedikit pun di atasnya. Terlepas dari penjelasan Xiao Hei, mereka hanya menganggap itu sebagai lelucon belaka. Setelah beberapa hari beradaptasi, seluruh keluarga akhirnya menerima lingkungan baru. Namun ibu pada hari itu saat membersihkan menemukan pohon tua itu tiba-tiba berbuah delima. Kenangan masa kecil kembali terlintas di pikiran. Dahulu bibi pernah menggunakan delima untuk obat. Memintanya untuk meneguk ramuan setelah menunjukkan ibu jari keluar. Dengan begitu dia bisa bersembunyi dan menghindari kejaran rakasa pemakan manusia. Untungnya, pada saat krusial ibunya menjatuhkan cangkir teh. Sehingga ibu tidak minum teh delima beracun. Pikiran sampai pada titik ini. Karena takut, dia segera memetik buah itu. Buah itu dibuang ke tong sampah. Kemudian keesokan harinya dia datang ke rumah sakit untuk menjenguk bibi yang sakit jiwa. Awalnya bibi dalam keadaan baik. Namun setelah melihatnya, tiba-tiba dia meraih lengan wanita itu. Lalu meminta wanita itu dan keluarganya segera pindah dari kota kecil itu. Hanya dengan begitu mereka bisa menghindari tangan-tangan iblis. Ibunya awalnya bingung mendengarnya. Namun si kecil yang mendengar di luar pintu, menyimpannya di hatinya. Akhirnya bibi dikendalikan oleh petugas medis yang datang. Ibunya pun akhirnya harus pergi terlebih dahulu. Sementara itu, wanita iblis di sisi lain mengamati telur di museum kota. Menurut staf, itu adalah telur naga. Meskipun tidak tahu keasliannya, namun selalu dipajang sebagai barang koleksi di sini. Setelah mendengar itu,
Anak perempuan langsung mengambil telur naga dan memakannya. Setelah makan ayam, ternyata ada embrio di dalamnya. Bayi naga itu masih hidup. Sementara itu, keluarga si kecil sedang bersiap makan malam. Suara ketukan semalam kembali terdengar. Ibunya melihat keadaan itu untuk mencari tahu kebenarannya. Lalu dengan nekat dia mengambil tongkat dan memukul tembok. Hasilnya yang terlihat, ternyata itu adalah tikus mati yang dikeringkan. Si hitam sedang berpikir untuk mengatakan sesuatu. Akhirnya keluarga masih yakin itu adalah leluconnya, karena dia sering melakukan hal-hal serupa. Dengan marah, dia langsung pergi ke festival musik di kota. Namun malah tertarik oleh seekor kunang-kunang. Namun saat dia menangkap kunang-kunang itu, setelah diperiksa dengan seksama, ternyata dia menemukan bahwa itu memiliki wajah manusia. Si hitam terkejut dan langsung menjatuhkan botol yang dipegangnya. Lalu ia panik dan berlari pulang masuk ke dalam tembok yang dihantamnya. Dia naik tangga menuju loteng. Di sana terdapat berbagai peralatan eksperimen dan sampel berbagai serangga. Di sudut ada lukisan kakeknya. Di sebelah lukisan ada buku panduan makhluk halus. Namun halaman di dalamnya semua telah sobek. Dan buku ini juga tujuan dibawa oleh monster pemakan manusia. Buku panduan makhluk halus mencatat sifat dan kelemahan berbagai makhluk halus. Dengan buku itu, mereka bisa mengendalikan makhluk ajaib tersebut. Si hitam bingung dan sedikit heran. Namun cermin di sampingnya mengeluarkan suara. Sepertinya ada sesuatu yang tak terlihat sedang menulis. Setelah melihat dengan jelas, Xiao Hei segera berbalik. Hasilnya, dia menemukan seekor tikus besar. Mereka jelas saling mengejutkan satu sama lain. Xiao Hei segera melarikan diri. Tikus jahat juga tiba-tiba menghilang. Namun ketika dia turun tangga dan memberitahu ibunya, ibu hanya mengira penyakitnya semakin parah. Sementara di sisi lain, monster pemakan manusia sedang memotong telapak tangannya, meneteskan darah segar ke telur naga itu. Telur naga menyerap darah dan mulai menetas. Namun adegan ini kebetulan dilihat tetangga. Keduanya segera menutup tirai. Tapi tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Mereka mengira tetangga telah melapor ke polisi. Maka satu membuka pintu, satu lagi memanjat langit-langit siap menyerang. Namun ketika pintu terbuka, ternyata itu adalah ibu dan anak kecil. Ternyata khawatir penyakit anaknya semakin parah. Ibunya malah membawa anaknya mencari konseling dengan psikolog. Tanpa mereka sadari, orang di depan sudah menjadi monster pemakan manusia berbalut kulit manusia. Bukankah ini saatnya memberi hadiah kepada serigala kuning?